Halo, berjumpa kembali di sesi coding dengan menggunakan Scratch. Oke, kemarin kita sudah sampai di tahapan pembelajaran yang kedua. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ke tahapan pembelajaran yang ketiga mengenai coding dengan menggunakan aplikasi Scratch. Silakan login terlebih dahulu menggunakan aplikasi Scratch online sampai tampilannya muncul seperti ini. Kemudian di bagian kanan itu defaultnya adalah berupa gambar kucing. Nah, setelah itu silakan ambil file yang kemarin sudah dikerjakan. Caranya adalah tinggal diklik di bagian kiri di sebelah username, klik bagian karyaku, kemudian lihat di dalam. Tinggal diklik, lihat di dalam. Nah, ini adalah hasil pekerjaan yang sudah kita kerjakan kemarin, yaitu menggambar atau mengganti sprite kucing dengan sprite berupa gambar yang kita buat, yaitu kita kemarin membuat tentang virus corona. Nah, sekarang di bagian ini, kalau misalkan kita masih menggunakan bahasa Inggris dan masih belum fasih menggunakan bahasa Inggris dalam pengkodean di sini, kita bisa juga mengubahnya menggunakan bahasa Indonesia. Tinggal diklik bahasa Indonesia, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Semua bahasa yang digunakan di sini sebagian besar sudah dialihkan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas di bagian state dan juga sprite yang sudah dibuat. Nah, di sini adalah nama sprite-nya. Posisinya ada di negatif 74 pada koordinat X. Kemudian pada koordinat Y ada di posisi negatif 21. Ukurannya masih 100%. Ini bisa kita ubah menjadi, kita kecilkan bisa 80, kemudian enter. Bisa juga dikecilkan kembali lagi menjadi 10, kemudian enter, sangat kecil sekali. Jadi kita bisa mengubah ukurannya dengan cara mengetikkan di sini. Nah, kemudian kita kembalikan terlebih dahulu. Ini juga bisa dibesarkan, bisa 200, 300 dan seterusnya. Untuk menentukan arahnya di sini ada rotasi. Nah, ini bisa dipindah-pindahkan. Nah, jadi seperti ini. Gambarnya awalnya menengok ke kanan, jadi menengok ke kiri. Ini bisa kita atur rotasinya. Kemudian di sini ada tampilkan. Kalau misalkan tanda mata ini diklik, maka dia akan ditampilkan. Kalau misalkan yang tanda mata yang ada garisnya, maka dia di hidden atau disimpan atau tidak ditampilkan. Ini kita coba tampilkan. Nah, untuk menampilkan sprite yang lain, supaya ada beberapa sprite yang kita munculkan di sini, dapat dilakukan dengan cara diklik di bagian ini. Bisa kita menggambar lagi atau menggunakan sprite yang sudah ada. Tinggal diklik, kemudian tinggal dipilih salah satunya. Nah, ini tinggal bisa kita geser-geser. Jadi kita sekarang sudah memiliki dua sprite. Untuk backgroundnya sendiri, kita bisa menggambarnya juga bisa, atau menggunakan pilihan latar belakang yang sudah disediakan. Nah, di sini misalkan desert atau gurun pasir. Oke, misalkan seperti ini. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan mencoba untuk membahas mengenai fitur yaitu tentang kode. Di sini ada beberapa kode, yaitu gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol,
sensor, operator, variabel, dan juga balok saya. Kita mulai dari yang pertama, gerakan. Nah, kita akan mencoba untuk mempraktekkan. Tentunya sebelum kita menggunakan semua fitur yang ada di sini, kita harus mengenal terlebih dahulu apa kegunaan dari masing-masing blok-blok yang sudah disediakan. Nah, kita pilih dulu sprite mana yang akan mau diberikan kode. Misalkan yang manusia, tinggal diklik yang sprite manusia terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kita coba untuk menerapkan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Kita coba dari yang pertama. Kalau misalkan gerakan 10 langkah, kita tinggal klik, maka gambarnya ini akan bergerak maju sejauh 10 langkah. Ini juga bisa dimundurkan dengan cara negatif. Misalkan 15, itu tidak harus 10 ya, berapapun boleh. Nah, sekarang kita coba. Nah, berarti dia mundur sejauh 15 langkah. Kalau misalkan 0, dia tidak akan melangkah. Karena tidak terjadi pergerakan maju atau ke belakang atau mundur. Nah, selanjutnya ini bisa juga kita, kalau tidak cocok, kita bisa tarik kemudian taruh di sebelahnya. Ini gambarnya bisa kita majukan lagi. Kemudian ada tombol atau blok, yaitu tentang putar. Kita coba putar 15 derajat. Jadi dia bergerak seperti itu ke arah kanan. Jadi tandanya ini ke kanan. Nah, kemudian untuk mengembalikannya kembali, ini boleh dilanjutkan atau kita putarkan dia ke kiri. Nah, berarti untuk tombol putar ini kegunaannya adalah untuk memutar sprite dalam kondisi yang kita inginkan. Kemudian di sini ada tombol pergi ke sembarang posisi. Kita coba klik. Jadi dia perginya itu secara random, kemana-mana dia. Ini kita tarik lagi. Di sini ada pergi ke-nya itu menggunakan pointer mouse. Di sini tidak bisa dilakukan karena ada perintah yang lain yang harus diberikan, tapi bisa dilakukan dengan cara mengklik bloknya di sini. Karena mouse-nya ini dianggap ada di sebelah kiri. Kita pilih yang sembarang. Nah, ini kita perkenalkan dulu untuk tombol berikutnya, pergi ke X minus 166 dan Y-nya adalah minus 46. Kita coba klik. Dia tidak akan melakukan kegiatan apapun karena harus diperlukan ada suatu perintah yang lain dulu baru bisa dilakukan perintah yang ini. Jadi nanti kita coba untuk menerapkannya. Kita kembalikan dulu. Selanjutnya ada meluncur 1 detik ke sembarang tempat. Kita coba klik. Ini tidak harus 1 detik, bisa diganti. Bisa misalkan 10 detik. Gambarnya nanti objeknya akan seperti ini. Dia bergerak meluncur selama 10 detik ke sembarang tempat. Kemudian meluncur 1 detik ke X sama dengan 2, Y sama dengan 14. Ini juga harus ada perintah sebelumnya. Kalau diklik dia tidak bisa melakukan eksekusi apapun. Jadi harus ada perintah di atasnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ada suatu nilai tertentu yang diberikan, maka si objek ini atau sprite-nya dia tidak akan melakukan pergerakan semasih
tidak diberikan perintah sebelumnya. Selanjutnya kita mengarah ke 90. Ini juga sama karena nilainya sudah diberikan. Dilanjutkan dengan mengarah ke pointer dan sprite yang pertama. Jadi bisa berdasarkan pointer atau ke arah sprite. Tinggal diklik. Jadi dia akan melakukan arah ke bagian sprite yang pertama. Selanjutnya ubah X sebesar 10. Dia akan melangkah seiring dengan sumbu X sejauh 10. Nah, dia bergerak ke kanan sejauh 10. Ini juga bisa diganti-ganti. Jadi negatif berarti dia bergerak maju searah sumbu X, kemudian kalau positif searah sumbu Y. Nah, sekarang gambarnya seperti ini. Gimana cara mengarahkannya? Kalau seperti tadi, kita putar dia gambarnya. Kita putar, kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada atur X ke minus 29. Nah, ini kita tidak bisa melakukan apa-apa karena harus ada perintah seperti yang tadi disampaikan. Kalau misalkan suatu nilai ditentukan, maka tidak bisa melakukan apa-apa semasih tidak ada perintah sebelumnya. Begitu juga ubah Y sebesar 10. Kalau ini masih bisa kita lakukan. Sekarang Y-nya bergerak ke 10, berarti searah sumbu Y positif. Kalau negatif berarti searah sumbu Y negatif. Kemudian jika di pinggir, pantulkan. Nah, di sini kalau misalkan objeknya itu menyentuh pinggir-pinggiran dari frame ini, maka dia akan dipantulkan. Ini sudah. Atur gaya rotasi dari kiri ke kanan, jangan berputar seluruhnya. Kita coba yang rotasi kiri ke kanan. Dia hanya bisa dilakukan sekali kalau tanpa ada perintah yang menyertainya. Nah, kemudian untuk posisi X, Y, dan arah, kalau misalkan kita klik di sini, artinya posisi dari sprite yang kedua atau gambar manusia ini ada di posisi X, yaitu minus 24. Ini berguna untuk menentukan di mana sih posisinya dia gitu. Nah, ini sebenarnya udah dituliskan juga di sini, posisinya ada di minus 24. Begitu juga untuk sumbu Y, ada di posisi minus 78 atau minus 77,6. Sedangkan arah di sini sudah dituliskan ada 78. Nah, demikian untuk pemaparan mengenai blok gerakan. Silakan dipraktekkan untuk lebih memahami. Kalau misalkan gerakan 10 langkah ini seperti apa, coba diganti dengan negatif, coba diganti dengan positif. Angkanya mungkin jangan 10, bisa 20, 50, 100, dan seterusnya. Kira-kira apa yang terjadi? Silakan dipraktekkan, dicoba untuk mengubah-ubah angka-angkanya, dilihat apa yang terjadi. Kita harus memahami dulu blok-bloknya ini, apa fungsinya, baru kita akan bisa memahami kira-kira coding apa yang tepat kita berikan terhadap suatu objek. Nah, selamat
melakukan praktik. Untuk video hari ini kita cukupkan, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.